Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana, NIM 1902010027, kelas PAI 5A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang inquiry learning untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Telaah Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar dan Ibtidaiyah. Materi pertama, pengertian inquiry learning. Inquiry berasal dari kata inquiry, berasal dari bahasa Inggris yang artinya mengadakan penyelidikan, menanyakan keterangan, melakukan pemeriksaan. Sedangkan menurut Bulog, inquiry berarti pertanyaan atau pemeriksaan dan penyelidikan. Pendapat lain mengatakan bahwa inquiry merupakan sebuah cara penyajian pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan cara ada bantuan guru ataupun tanpa bantuan. Inquiry pada dasarnya adalah cara untuk bisa menyadari tentang apa yang telah terjadi dan dialami. Inquiry lebih menuntut peserta didik yang berpikir. Metode inquiry ini membuat peserta didik menempatkan diri mereka pada keadaan atau situasi yang melibatkan mereka dalam sebuah kegiatan intelektual. Walaupun metode ini berpusat pada peserta didik, namun seorang guru atau pendidik harus tetap bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Tanggung jawab tersebut meliputi yang pertama, sebagai orang yang merancang desain pengalaman belajar peserta didik. Yang kedua, pendidik bertanggung jawab sebagai pendorong peserta didik melakukan kegiatan. Dan yang ketiga, pendidik juga perlu menjelaskan, membimbing, memberikan instruksi, melontarkan pertanyaan-pertanyaan, berkomentar serta pemberian saran kepada peserta didik. Pendekatan inquiry learning adalah sebuah pendekatan yang dipakai suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan atau informasi atau mempelajari suatu gejala. Tujuan pelaksanaan inquiry learning adalah mengarahkan pada peningkatan kemampuan baik dalam bentuk kognitif, afektif, maupun psikomotor. Hal ini tidak terlepas dari tujuan dan perencanaan kurikulum pengajaran sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai sesuai dengan pemilihan metode yang dilakukan. Manfaat diterapkannya metode inquiry learning sebagai berikut. Yang pertama, merupakan suatu cara belajar siswa aktif, melakukan penemuan sendiri dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan, tak mudah dilupakan. Yang ketiga, pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah ditransfer dalam situasi lain. Yang keempat, anak belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, metode ini akan meningkatkan potensi intelektual siswa. Melalui metode ini, siswa diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan hal-hal yang saling berhubungan melalui pengamatan dan pengalamannya sendiri. Yang keenam, jika siswa telah berhasil dalam penemuannya, ia akan memperoleh kepuasan intelektual yang datang dari diri siswa sendiri yang merupakan suatu hadiah intrinsik. Dan yang terakhir,
Belajar bagaimana melakukan penemuan hanya dapat dicapai secara efektif melalui proses melakukan penemuan. Materi yang kedua, karakteristik model inquiry learning. Ada beberapa poin yang menjadi ciri utama pada model pembelajaran inquiry ini sebagai berikut. Yang pertama, strategi model pembelajaran inquiry memusatkan pada aktivitas kegiatan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, inquiry menempatkan posisi peserta didik sebagai subsubjek belajar. Yang kedua, segala aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dituntun untuk mencari dan untuk menemukan jawaban sendiri dari hal-hal yang dipertanyakan. Dengan strategi pembelajaran ini, pendidik ditempatkan pada posisi bukan sebagai penyedia sumber ilmu untuk peserta didik, melainkan sebagai motivator dan pendorong semangat belajar peserta didik. Dan yang ketiga dan yang terakhir, pembelajaran dengan menggunakan metode ini memiliki tujuan untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Materi yang ketiga, prinsip-prinsip inquiry learning. Pembelajaran inquiry learning mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utamanya dari pembelajaran inquiry ini yaitu pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, prinsip interaktif. Proses ini terjadi antara pendidik dan peserta didik, bahkan proses interaksinya juga pada lingkungan. Yang ketiga, prinsip bertanya. Tanggung jawab seorang pendidik di dalam metode pembelajaran ini adalah sebagai penanya, karena kemampuan peserta didik untuk dapat menjawab seluruh pertanyaan itu pada umumnya merupakan bagian dari proses berpikir. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Perlu dipahami bahwa kegiatan belajar bukan hanya tentang mengingat berapa banyak fakta, tapi belajar berpikir, yaitu proses untuk mengembangkan keseluruhan potensi otak secara maksimal. Dan yang kelima, prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang memiliki makna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan untuk dijadikan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan akan kebenarannya. Tanggung jawab pendidik yaitu menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka dapat membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Selanjutnya, materi yang keempat, langkah-langkah model inquiry learning. Secara umum, langkah-langkah model inquiry learning sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Merupakan langkah agar pembina suasana atau kondisi pembelajaran agar lebih responsif. Pada langkah ini, pendidik menempatkan agar peserta didik mampu dan siap melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. Pendidik mendorong peserta didik untuk berpikir dan dapat memecahkan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Langkah merumuskan masalah ialah langkah untuk membawa peserta didik pada sebuah persoalan yang mengandung teka-teki di dalamnya. Permasalahan yang disajikan adalah yang dapat menantang peserta didik untuk berpikir menyelesaikan teka-teki tersebut. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang sifatnya sementara dan sedang dalam proses pengkajian. Karena hipotesis ini merupakan jawaban sementara, oleh sebab itu perlu dilakukan pengkajian atas kebenarannya. Keempat, mengumpulkan data. Merupakan kegiatan untuk menjaring seluruh informasi yang ada dan yang dibutuhkan untuk kemudian menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menguji hipotesis. Langkah pengujian hipotesis merupakan langkah yang dianggap
diterima sesuai data atau informasi yang didapatkan dari pengumpulan data. Dan yang keenam, merumuskan kesimpulan. Proses perumusan kesimpulan merupakan langkah akhir dari segalanya. Proses ini mendeskripsikan temuan yang didapatkan berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis agar mendapatkan kesimpulan yang akurat dan sesuai. Pendidik harus menunjukkan pada peserta didik data apa saja yang merupakan data relevan. Materi yang kelima atau yang terakhir, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry learning. Adapun kelebihannya dapat membantu untuk menggunakan ingatan dan transfer pada situasi dan kondisi belajar yang baru. Metode ini memberikan dorongan kepada peserta didik untuk bertindak sesuai dengan kemauan sendiri, dengan bersikap secara objektif, jujur, dan secara terbuka. Yang ketiga, memberikan dorongan kepada peserta didik agar mau bekerja dan mengolah pikirannya secara intuitif dan dapat merumuskan sendiri hipotesisnya. Yang keempat, memberikan kepuasan yang sifatnya intrinsik. Yang kelima, proses belajar mengajar menjadi lebih hidup. Yang keenam, bakat peserta didik dapat dikembangkan. Yang ketujuh, kebebasan diberikan kepada siswa untuk belajar sendiri. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghindari proses pembelajaran yang masih bersifat tradisional. Adapun kekurangannya, yang pertama, kesiapan mental harus disiapkan secara matang. Dan yang kedua, pada proses pembelajaran ini diperlukan penyesuaian atau adaptasi dari proses ini karena peserta didik harus dapat berpindah dari metode tradisional. Itulah tadi materi tentang inquiry learning yang ada 5 pembahasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.